Salam teman-teman Youth Life, dimanapun teman-teman berada saat ini. Sore hari ini kembali kita akan melakukan praise and worship. Namun izinkan saya mendasari praise and worship kita dengan renungan singkat firman Tuhan tentang mengejar hikmat yang diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 5. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami pada sore hari ini kembali beribadah, bersekutu, dan akan menaikkan puji-pujian kepadamu Bapa. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang memberkati setiap kami Bapa, sehingga melalui puji-pujian kami, melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan, semua itu membuat kami semakin bergairah mencari Engkau. Semua itu membuat kami semakin bergairah untuk membangun sebuah keintiman dengan Engkau Tuhan Yesus dalam menjalani hari-hari kami. Tolong setiap kami, urapi setiap kami, karena kami memerlukan dan membutuhkan Engkau. Amin. Ya teman-teman, saya akan bacakan Yakobus 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Teman-teman, jika Tuhan berkata kepada kita akan mengabulkan semua keinginan kita, apa yang menjadi permintaan kita? Situasi seperti ini pernah dialami oleh seseorang yang bernama Salomo, di mana Salomo ditawarkan oleh Tuhan, kamu mau minta apa? Dan kita tahu bahwa Salomo meminta hikmat di dalam hidupnya. Sehingga Salomo menjadi suatu pribadi yang dikenal sebagai orang yang paling berhikmat di muka bumi ini. Tetapi kalau kita melihat keseluruhan hidup Salomo, kalau kita membaca keseluruhan hidup Salomo, maka meskipun ia adalah seorang yang dikenal penuh dengan hikmat, yang membuat keputusan-keputusan yang tepat, keputusan yang bijak, tetapi ia melakukan suatu kebodohan dengan menikahi wanita asing dan mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain yang berakibat Tuhan mengoyakkan kerajaannya. Ketika merenungkan hal ini timbul pertanyaan dalam diri saya. Apa itu hikmat? Apa itu hikmat? Apakah hikmat sekadar berbicara tentang membuat keputusan tepat di saat situasi yang gawat? Apakah hikmat hanya sekadar berbicara tahu menggunakan kekurangan menjadi kelebihan? Apakah hikmat hanya sekadar berbicara kemampuan untuk dapat menikmati apa yang kita dapat dan menggunakannya dengan benar? Saya melihat melalui bagian firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi dalam Yakobus 1 ayat 5. Saya lihat bagian firman Tuhan ini memberikan kita pemahaman tentang hikmat yang sangat mendalam. Nah teman-teman, jika teman-teman nanti baca keseluruhan bagian ini maka kita akan menemukan kata-kata yang menarik menurut saya. Di situ ada kata-kata berbagai-bagai pencobaan, ujian iman, ketekunan, buah yang matang. Lalu setelah itu ditutup dengan pernyataan supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tapi tidak berhenti sampai situ saja. Penulis surat Yakobus ini seakan-akan ingin menambahkan sesuatu yang menjadi kunci dari bagian ini dengan mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Saya melihat bagian ini ingin menekankan kepada kita, seakan-akan ingin berkata kepada kita, saat kita menghadapi pencobaan, saat kita menghadapi kesukaran, dan kita seringkali menjadi bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka hikmat dari Tuhan akan menolong kita untuk menghadapi pencobaan tersebut, untuk menghadapi kesukaran tersebut, sehingga kita semakin bertumbuh di dalam iman, tekun dan matang, dan menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Dengan kata lain saya ingin mengatakan, hikmat itu bukan sekedar berbicara kemampuan diri untuk mengambil keputusan-keputusan dengan benar dan tepat. Tetapi hikmat itu berbicara tentang hati yang bergantung kepada Tuhan dan terus melangkah di dalam jalannya. Tidak heran Rasul Paulus dalam Efesus 1 ayat 16-18 berkata demikian. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu,
supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Hikmat bukan berbicara tentang mengambil keputusan yang tepat di saat situasi yang gawat. Tetapi hikmat berbicara tentang hati yang bergantung kepada Allah. Hati yang dipersembahkan kepada Allah. Hati yang mau terus berjalan di jalan Allah. Salomo melupakan hal ini. Meski ia adalah orang yang dikenal berhikmat dan mengetahui hubungan antara hati dan hikmat dengan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Salomo juga berkata, hikmat tinggal di dalam hati orang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Ia tahu tentang hikmat itu berkaitan dengan hati, tetapi ia menjadi tidak berhikmat karena tidak mempersembahkan hatinya kepada Allah Israel dan justru mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 8 ayat 9. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan, maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Teman-teman, hal inilah yang saya ingin kita renungkan sore hari ini sebelum kita melakukan praise and worship. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi sekarang, terutama dalam waktu dekat kita akan memasuki masa-masa yang disebut new normal. Yang seakan-akan kita diperhadapkan pada buah si malakama. Jika kita ikuti kebijakan ini, jika kita ikuti keputusan ini, maka itu akan membawa konsekuensi semakin banyak kemungkinan masyarakat yang terpapar virus COVID-19 ini. Tetapi jika kita tidak mengikuti anjuran ini, new normal ini, maka konsekuensinya kehidupan kita akan menjadi sangat sulit, perekonomian akan menjadi sangat sulit, dan semakin banyak orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, orang-orang yang kehilangan penghasilannya, dan semakin banyak juga orang-orang yang akan hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, dalam situasi yang seperti ini, sebagai anak-anak Tuhan tidak ada respon yang lebih baik selain kita minta hikmat Tuhan, yaitu memiliki hati yang bergantung kepadanya dan terus berjalan di dalam jalannya. Seperti firman Tuhan berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Karena itu sore hari ini, mari teman-teman, dalam memasuki masa-masa new normal ini, mari kita hadapinya dengan meminta hikmat kepada Tuhan. Dengan terus mencari hikmat Tuhan di dalam hidup ini. Maka saya yakin dan percaya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu kita terus ada di dalam jalan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk renungan singkat pada sore hari ini. Biarlah melalui perenungan ini kami diingatkan kembali Bapa untuk terus hidup sesuai dengan jalan-Mu. Untuk kami terus mencari hikmat di dalam hidup ini. Bukan sekedar supaya kami bisa memutuskan keputusan yang baik dan tepat di tengah-tengah situasi yang ada. Tapi biarlah hikmat itu menolong kami untuk sungguh-sungguh membuat kami memberikan hati kami seluruhnya kepadamu, bergantung penuh padamu, dan hidup taat seturut jalan-Mu dalam hidup ini Bapa. Sehingga di tengah-tengah tantangan yang kami harus hadapi, di dalam memasuki masa-masa new normal yang mungkin sebentar lagi akan kami lakukan, kami tidak takut karena kami punya Engkau Tuhan, karena kami bersama dengan Engkau. Tolong setiap kami, beri belas kasih-Mu bagi setiap kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai guys, teman-teman yang ada di rumah. Mari kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Terus sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapak, kami berucap syukur ya Bapak. Engkau begitu baik pada setiap kami Tuhan. Dan ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang memuji dan menyembah-Mu ya Bapak. Mungkin kami tidak berkumpul bersama, tapi hati kami memiliki satu fokus,
memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kau lihat setiap hati kami. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sukacita yang berasal dari Tuhan melebihi dari segala apapun. Mari kita bersukacita. Kita nyatakan sukacita melimpah. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Saya percaya kekuatan berasal dari Tuhan melingkupi setiap kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dari Tuhan berlimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Beriman bagi Tuhan dan Dia memberikan kita segalanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku
Engkau Tuhan yang layak dipuji, dan Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Di saat kondisi yang tidak menentu, tapi kami percaya Engkau selalu ada bersama kami, sebab Engkaulah jawaban hidup kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku
kami. Kami letakkan hanya padamu Tuhan, sebab kami percaya Engkaulah sumber harapan kami. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu,
Teman-teman, mari kita akan mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati kita untuk boleh menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.